Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, semua ini benar-benar Anda berada kembali lagi mencoba bersama Bang Aril. Bahagia gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai semua. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kebahagiaan berkesempatan untuk berbagi soal pretest PPG dalam jabatan, di mana soal yang Maki buat ini besar bukan soal ya berarti ya. Maki akan kembali berbagi soal disertai pembahasan lengkap ya berarti ya. Untuk soal pretest PPG dalam jabatan pada hari Minggu 23 Juli ini ya, dimana berdasarkan informasi beredar ya, ada banyak sekali soal yang muncul di PPG pretest PPG dalam jabatan tahun 2020 ini pada hari ini, dan mungkin sampai besok ya kalau tidak salah, karena kemarin yang dijadwalkan hari kemarin 23 itu terjadi kendala, maka untuk jadwalnya dialihkan kepada hari besok tanggal Senin 24 Juli 2023. Baik, untuk satu kita langsung ketik kopi gitu kan ya. Soal pertama itu muncul katanya kawan-kawan ya, untuk hari tadi itu mengenai soal IPS SMP nih, sebelum error katanya proses terjadinya hujan genetal ya. Kemudian contoh tenaga eksogen, sistem barter berubah menjadi pertukaran uang, termasuk ke dalam peralatan sosial apa. Nah mungkin ini harus kita pelajari lagi, dibuka-buka lagi bukunya. Fungsi rumah adat Wairebo NTT kenapa berbentuk kerucut, kenapa, ada maksud tujuannya seperti apa, apakah memang begitu dari sananya atau bagaimana gitu kan ya. Kemudian ada juga ditanyakan mengenai ciri-ciri musik barok dan rakok ya, rakok bukan rakok, ini rakoko kayaknya ya. Ada juga renaissance, kemudian ada paragraf juga yang disuruh mencari koda apa ya, koda ya, komplikasi dan lainnya aku lupa katanya ya. Mungkin kalau paragraf itu mencari kalimat utama ya, kemudian gagasan utama gitu. Kalau komplikasi apa ya, oke, kurang paham nih sama koda nih. Kemudian soalnya beneran 70 profesional, 30 literasi, numerasi, dan 20 pedagogik, Bu. Benar, literasinya lumayan panjang soal ceritanya. Nah, untuk kawan-kawan yang bersinggah di sini perlu kawan-kawan ketahui, maka juga di video sebelumnya telah berbagi soal literasi, numerasi ya, silakan kawan-kawan kerjakan. Maksudnya baca gitu ya, tonton. Untuk yang baru singgah di sini silakan lihat lagi. Kemudian kok kalau yang numerasi bentuknya gimana ya Bu, apa kayak NBK gitu. Numerasi ya tentang soal cerita juga tentang tangki air Bu, berapa cat yang harus diperlukan untuk mengecat tangkinya, terus debit airnya, terus tentang diagram. Untuk profesionalnya saya hanya ingat tentang sila-sila Pancasila. Itu mungkin untuk PKN ya. Untuk literasi numerasi sebetulnya kawan-kawan boleh searching lagi video Maki sebelumnya di part berapa ya, Maki lupa lagi. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk kawan-kawan berlatih ya menyelesaikan soal literasi numerasi. Biasanya standar AKM ya, asesmen kompetensi minimum itu. Oh ya, kalau untuk profesional apakah 70 soal itu cuma soal-soal dari mapel semua? Maka tidak tahu gitu ya. Yang jelas tentang kalau profesional berarti itu berkaitan dengan kontennya atau bidangnya. Jadi kalau kawan-kawan yang mengajar bahasa Inggris berarti nanti yang munculnya bahasa Inggris, ada 70 soal gitu. Kalau matematik berarti matematik, kalau PKN, kalau IPS gitu ya. Gak mungkin soal IPS muncul di soal matematik gitu kan ya, dan sebaliknya. Kemudian cara penyelesaian matematika dari 8 kali 5, 10 kali 2 ini sudah dibahas oleh video Maki sebelumnya, silahkan searching lagi ya. Kemudian kalau di Denpasar sesi 2 sudah selesai, literasi dan numerasinya panjang kali, soal cerita dikasih sampai pusing kepala gitu ya. Bagi yang belum tetap semangat ya, mudah-mudahan bisa apa ya, bisa menyelesaikan soal-soalnya. Intinya kawan-kawan ya, di samping kita memaksimalkan usaha, kawan-kawan juga jangan lupa untuk memaksimalkan dengan doa gitu kawan-kawan, karena kita juga harus menghindari hal-hal yang teknis yang tidak kita inginkan gitu kawan-kawan. Yaitu salah satunya dengan doa. Untuk bahasa Inggris saya sempat bisa dan lihat soalnya profesionalnya kemarin, walau terkena server error terus, sudah saya cek 1-7 kira-kira soalnya cerita semua reading sekitar 3 paragraf per satu soal. Wow, mantap ya. Di reading ya, di latihannya harus mulai latihan lah gitu kan. Kemudian ciri-ciri musik barok dan rakoko, ada juga resonance tadi sudah dibahas ya. Mungkin sebagai bahasan tambahan aja untuk kawan-kawan. Kali ini makin akan membahas mengenai musik barok dan rakoko ya. Jadi setelah berkembangnya zaman, berbagai macam tokoh atau ahli musik telah menemukan ciri khas baru untuk dalam musik kawan-kawan. Masa yang memiliki ciri khas baru ini disebut sebagai musik zaman barok ya. Jadi zaman barok itu adalah masa yang memiliki ciri khas baru. Mengutip dari buku Seni dan Budaya yang disusun oleh Heri Sulastianto, DKK, zaman barok secara etimologis berasal dari kata baroko, yang memiliki arti berlebihan. Jadi baroko itu berlebihan ya. Kalau Maroko merokok gitu kan ya.
Suasana kehidupan pada masa itu memang dibuat secara berlebihan. Bangunan di masa itu menggunakan arsitektur yang megah dan dilukis serta memakai gaya berpakaian yang mewah. Pada masa musik barok juga mulai diperkenalkan sistem tangga dan nada mayor dan minor. Bentuk sajian musik yang tumbuh pada masa itu adalah lagu instrumentalia dengan cerita sejenis opera, suita, permainan instrumentalia, sonata, hidangan musik yang sifatnya agung, cantata dan sajian musik orkes simfoni yang diselingi permainan solo, konserto, komposisi besar pada masa ini yakni Johann Sebastian Bach dan George Friedrich Handel. Ini sebagai wawasan tambahan aja kawan-kawan ya, tinggal di ini lagi. Ini mungkin untuk pelajaran mata pelajaran seni kayaknya ya, untuk guru seni budaya nih. Adapun ciri dan karakteristik musik barok yang membuatnya memiliki ciri khas diantaranya adalah ekspresinya. Dari segi ekspresi, sebuah karya musik barok biasanya menyatakan satu ekspresi dasar. Apabila sebuah karya diawali dengan ekspresi emosi yang gembira, maka ekspresi musik ini akan tetap sampai akhir karya musik tersebut. Kemudian dari ritmenya nih, dalam musik barok, ritme biasanya terus berlanjut dan terus diulang-ulang. Lebih lanjut, ritme dan irama lebih dikenalkan bandingkan dengan musik Renaissance. Nah, tadi yang Renaissance itu ya. Kemudian melodinya, melodi barok cenderung menciptakan perasaan yang berkelanjutan. Melodi tema akan diulang terus-menerus dalam sebuah karya musik barok. Dinamikanya juga di dalam musik barok, dinamika tidaklah berubah secara tiba-tiba tetapi bertahap. Meski demikian, para penyanyi dan pemain instrumen dalam praktiknya kerap membuat perubahan yang cukup nyata untuk mengekspresikan emosi yang dimiliki, tekstur atau polanya. Pola atau tekstur polifoni yang terdapat di dalam musik barok dan Renaissance memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Pasalnya dalam musik barok terdapat satu atau dua melodi tema yang berkejar-kejaran atau saling berdialog dengan satu sama lain. Jadi saling berdialog gitu kan, kayak berkejar-kejaran itu kayak saling menjawab gitu. Kemudian alat musik yang digunakan dalam zaman perkembangan musik barok, alat musik terus-menerus berkembang. Berikut adalah beberapa alat musik yang dipakai dalam zaman musik barok. Di antaranya adalah dalam musik istana dan gereja ada biola alto, cello, flute, gitar, theorbi, harpa, sembalo atau harp, sixthorn, organ, flute, horn dan trompet. Dalam musik rakyat ada biola sederhana, drailer, gitar, hackbrett, dan lain sebagainya kawan-kawan ya, genderang, kastanet, lonceng kecil dan lain sebagainya. Oke, itu dia. Recorder juga ada ya. Kemudian di sini baroko, ini berikut dari uraian ciri-ciri termasuk rokokohnya nih. Kalau barok dan rokoko itu abad ke-17, ciri-ciri musik barok dan rokoko itu melodi cenderung lincah, banyak menggunakan ornamen, ada dinamik keras, porter, lunak, piano, harmoni dua nada atau lebih berbunyi bergantian ya, saling tadi jawab-jawab ya. Musik zaman barokoko cenderung lebih kecil dan akrab serta penggunaan ornamennya diserahkan pada yang memainkan musik. Bentuk musik vokalnya disebut seriosa. Tokoh-tokoh musik barok dan rokoko diantaranya John Sebastian Bach tadi ya. Dalam karyanya sebagai konserto, simfoni, komposisi untuk piano, viola, sonata, toccata, minut, dan lain-lain. George Friedrich Handel dalam karyanya konserto grasso, Royal Firework, Water Music. Antonio Vivaldi dalam karyanya Concerto, itu dia. Intinya kalau barok itu tadi ya banyak menggunakan ornamen, kemudian kalau rokoko ini lebih kecil dan lebih akrab penggunaan ornamennya gitu. Klasik, ciri-ciri musik klasik itu ornamen lebih dibatasi, ada peralihan tempo, kemudian ada peralihan dinamik, harmoni tiga nada. Tokoh-tokoh musik klasik siapa? Franz Joseph Haydn, Wolfgang dan Mozart. Kemudian ada musik romantis ya. Pertengahan ada musik romantis masih bersifat ekspresif dan untuk mengungkapkan perasaan yang subjektif. Ciri-ciri musik romantis adalah tidak ada ornamen, melodi akan berkomunikasi, berekspresi, harmoni bervariasi, homofonik, polifonik, penggunaan domik. Tokoh-tokoh musik romantik ada Louis V. Beethoven dan lain sebagainya. Itu saja mungkin barangkali kawan-kawan untuk sementara waktu ini bisa diberikan kesempatan ilmu akib, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk kawan-kawan yang akan melaksanakan seleksinya besok, makin doakan semoga selalu dalam kelancaran dan kemudahan dan bisa menjawab semua soal yang diberikan dan dinyatakan lulus dalam seleksi akademik PPG ini ya. Dan jangan lupa untuk kawan-kawan yang mau tes besok agar kawan-kawan memaksimalkan usaha dan juga dengan doa gitu kan. Apalagi usaha tanpa doa itu sama dengan sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama dengan bohong. Antara usaha dan doa itu harus seimbang kan, judul lagu juga perjuangan dan doa. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.